Tuhan bukanlah kiasan untuk Yesus, tetapi Yesus adalah Elohim sendiri. Yesus adalah Bapa sendiri. Dalam pasal ini dikatakan bahwa dia tahu jalan kepada Bapa, dia tahu jalan ke surga. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Dia adalah Elohim sendiri, dia adalah Tuhan sendiri yang kita percayai sebagai yang datang, yang diutus oleh Sang Pencipta. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan menanggapi sebuah komentar ya di video saya di fanspage saudara. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, diberkati firman-Mu yang kami ingin dengarkan hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu, kekuatan firman-Mu bermanfaat bagi kami untuk mengajar kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Diberkati setiap pemirsa yang mendengarkan dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, khususnya saudara seiman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, komentar itu di fanspage seperti ini saudara. Jadi orang ini berkomentar bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan dan bukan Tuhan, ya. Dan kalau kata Tuhan bergelar Tuhan, nabi-nabi dalam Alkitab yang bergelar Tuhan itu hanya sebagai kata kiasan dengan mengutip beberapa ayat, misalnya dalam dikatakan Nabi Musa ya, Keluaran 7 ayat 1 ya. Keluaran 7 ayat 1, kemudian juga di dalam Mazmur 82 ayat 6 tentang Daud. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa di dalam kitab suci, Daud itu bukanlah nabi, tetapi dia adalah seorang raja. Dan raja bagi kaum Israel. Ya. Dan nabi yang ada pada zaman Daud adalah Nabi Nathan, saudara. Itu yang benar. Jadi Raja Daud itu bukanlah nabi. Jadi jangan asal sembarang aja nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya, saudara ya. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab. Nah, komentar ini mengatakan bahwa Tuhan di sini bukanlah dalam artian yang sebenarnya, melainkan hanyalah kata kiasan. Ya. Tahukah Anda bahwa dalam bahasa Aramik dan Ibrani, bapa atau pemimpin suatu kaum disebut juga sebagai Tuhan dari kaumnya. Yesus adalah Tuhan, bapa atau pemimpin dari kaumnya. Menurut Yesaya 9 ayat 6, Yesus sebagai pemimpin dan raja, maka normal baginya untuk disebut sebagai bapa dari kaumnya. Bapa yang kekal dalam Yesaya 9 ayat 6. Nah, sebenarnya dia sudah menjawab sendiri dengan mengutip satu ayat di dalam Yesaya 9 ayat 6. Di dalam Keluaran 7 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau akan menjadi Allah bagi Firaun. Bagi Firaun. Nah, di sana apakah Allah itu hanya sebagai kata kiasan? Saudara, saya mau sampaikan bahwa Musa melakukan sesuatu yang spektakuler yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan memberikan perintah bahwa kamu akan menjadi Allah bagi Firaun. Bagi siapa saudara? Bagi Firaun. Jadi dalam konteks itu maka Musa berkuasa atas Firaun. Bagi Firaun. Jadi ada dibatasi. Tidak dikatakan di sana bahwa kamu akan berkuasa bagi seluruh bumi, tapi hanya Firaun. Apakah kata kiasan di sana? Di sana bukan kata kiasan. Karena Musa menggenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan dia menjadi Allah bagi Firaun. Berarti ini yang sebenarnya saudara. Tapi dibatasi hanya sebatas Firaun. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Saudara lihat. Ini adalah nubuatan untuk kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan sebentar saya akan memperlihatkan ayat, ya, tidak usah banyak-banyak ayat saudara, yang menggambarkan tentang ketuhanan Yesus. Kita baca dulu dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan
ada di atas bahunya dan namanya disebut Penasehat Ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di sini dinubuatkan tentang seorang yang akan datang, yaitu Raja damai. Dia sebagai raja, dia sebagai Bapa yang kekal. Jadi kalau kita berbicara tentang Bapa yang kekal, berarti di dalamnya adalah ada kekekalan, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Dia adalah Bapa yang kekal. Berarti Bapa yang tidak berujung. Kekal. Saudara bisa mencari sendiri apa arti kekal. Kemudian di sana disebutkan bahwa dia adalah Allah perkasa. Ya. Jadi di sini sangat jelas, saudara, apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya menggambarkan seorang yang akan datang. Dia adalah sebagai penguasa dunia, Bapa yang kekal, Allah sendiri. Kalau berbicara tentang Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1, dia hanya dibatasi sebagai Allah bagi Firaun, berkuasa bagi Firaun. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Musa. Itu sebabnya dia berkuasa untuk Firaun, khusus Firaun. Nah, dalam Yesaya 9 ayat 6 ini jelas. Yang akan datang adalah Bapa yang kekal. Bapa di atas kekekalan. Nah, saudara, kita bisa lihat di dalam Yohanes ya 14 ayat 1 sampai 14. Dari sekian banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Elohim sendiri. Bahkan dia sendiri pembuat mujizat, bahkan ajaran sendiri adalah ajaran kasih, saudara. Kita lihat di bagian ayat ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Judulnya adalah Rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Saya pakai terjemahan baru ya. Walaupun saya sering menggunakan Indonesia Modern Bible, yaitu di dalam gereja Church, tapi kali ini saya akan menggunakan terjemahan baru. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Di sini menjelaskan bagaimana Yesus pergi kepada rumah Bapaknya dan mengetahui jalan ke sana. Dan dia akan kembali datang untuk menjemput murid-muridnya, bahkan orang yang percaya. Lalu kata Thomas, perhatikan di dalam ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun. Seorang saja tidak ada, apalagi dua orang. Perhatikan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Yesus. Ya, kita lanjut dulu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Lalu lanjut, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, maksudnya Yesus. Kata Filipus, muridnya, kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, ya. Di sini ada argumen dengan murid-muridnya. Filipus bilang, Tuhan, ya. Dia memanggil Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Tanda tanya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa akulah di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku.
Atau setidak-tidak, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, di dalam pasal ini jelas menunjukkan bahwa Yesus itu sendiri adalah Bapa. Yesus itu sendiri adalah Elohim, Tuhan. Secara umum orang biasa menyebut bahwa Allah di dalam Yesus Kristus. Jika saudara menyembah Allah di dalam Yesus Kristus, maka saudara akan diselamatkan. Jadi dalam pasal ini sangat jelas saudara bisa baca berulang-ulang kali supaya saudara mengerti bahwa Bapa sendiri itu adalah Yesus. Jadi kesimpulannya, artinya bisa muridnya berkata bahwa oh ternyata Bapa sendiri itu adalah Yesus sendiri. Allah adalah Yesus sendiri. Elohim adalah Yesus sendiri. Benar. Dalam pasal ini disimpulkan seperti itu, saudara. Dari nubuatan kitab Yesaya 9 ayat 6. Merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan bagaimana murid-muridnya bersaksi tentang dia. Dan bagaimana Yesus sendiri memiliki kuasa yang luar biasa yang dari Elohim. Kalau manusia tidak bisa melakukan itu. Hanya kuasa Tuhan, kuasa Elohim, kuasa Allah lah yang sanggup melakukan itu. Elohim adalah kasih bagi umat manusia. Itu sebabnya hanya Yesus yang bisa mengajarkan kasih karena dia adalah kasih, saudara. Dia yang menciptakan umat manusia, itu sebabnya dia tidak rela ketika melihat umat manusia binasa. Dia menawarkan sesuatu strategi yang sangat sederhana kepada kita manusia. Maukah engkau percaya kepada Yesus dan engkau akan diselamatkan? Tetapi manusia menolak. Saudara, kalau engkau melihat firman Tuhan yang saya sampaikan kali ini, jangan keraskan hatimu. Saya tidak memaksa saudara, tetapi belajar baik-baik. Bagaimana saudara mengetahui kebenaran kalau saudara tidak mau membuka diri untuk kebenaran? Dan biarkan Roh Kudus, Roh Elohim, Roh Suci bekerja dalam hidupmu. Kalau saudara datang kepada Allah, Elohim, tunjukkan saya siapa Allah yang benar. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya dan akan menjamah hidup saudara. Biarlah firman Tuhan ini saya jelaskan kepada saudara. Bahwa Tuhan bukanlah kiasan untuk Yesus. Tetapi Yesus adalah Elohim sendiri. Yesus adalah Bapa sendiri. Dalam pasal ini dikatakan bahwa dia tahu jalan kepada Bapa. Dia tahu jalan ke surga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan ini memberkati saudara. Share jika ini memberkati saudara untuk memberikan peneguhan iman kepada saudara-saudara kita seiman yang lain. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.